Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita di dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini, kita berlomba-lomba untuk mencari pahala kepada Allah, meningkatkan amal ibadah kita, memperbaiki kualitas ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini, melebihi amal ibadah kita di bulan-bulan yang lainnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak sedikit di antara kita yang barangkali masih belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik, dengan amal ibadah dan perbuatan-perbuatan amal soleh lainnya. Bahkan tidak jarang terkesan justru bukan sekedar mengabaikan, tapi seperti melecehkan. Ada yang terang-terangan tidak berpuasa dan bangga dengan tidak berpuasanya. Tidak ada lagi rasa malu di hadapan orang lain menunjukkan bahwa dirinya tidak berpuasa. Ini mungkin banyak terjadi di mana-mana. Kalau misalnya tidak berpuasa masih sembunyi-sembunyi, masih mending. Tapi ada yang tidak berpuasa dengan tanpa rasa malu secara terang-terangan, seakan-akan mengatakan, siapa bilang puasa wajib? Nih saya tidak puasa. Jika ini yang dilakukan, ini adalah sebuah pelecehan terhadap agama. Mestinya kita di dalam bulan yang penuh barokah ini, bulan yang penuh dengan ampunan Allah ini, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Masa ini, masa yang kita peroleh ini tidak akan terulang kembali. Bahkan saking berharganya masa itu, Allah berfirman, bersumpah dengan masa. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihah. Demi masa, sesungguhnya manusia di dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita membuang uang, katakanlah kita memiliki uang satu tas, kita buang-buang, maka orang akan mengatakan bahwa orang ini gila. Tetapi ketika kita membuang masa kita, waktu kita, kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, tidak ada barangkali yang mengatakan kita itu gila. Padahal waktu yang diberikan ini lebih berharga daripada sekedar uang yang dibuang, yang kemudian itu dikatakan gila. Tapi ketika kita tidak memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, kita dikatakan tidak dikatakan gila. Padahal di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah itu memang ada yang ditentukan secara syar'i harus suci dan lain sebagainya. Tetapi tidak semua ibadah itu memiliki syarat-syarat yang harus kita lakukan, harus kita penuhi. Seperti misalnya suci dari hadas dan lain-lainnya. Ada yang bisa kita lakukan, misalnya zikir. Bahkan zikir ini tidak harus dilakukan pada saat kita sedang duduk di masjid atau dimanapun, pada tempat tertentu. Bisa dilakukan di mana saja, pada saat apa saja. Kita sedang tidur, sedang berdiri, sedang berjalan, kita bisa berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah, baik secara lisan ataupun di dalam hati.
Jika kita malu misalnya, atau takut merasa riak, merasa dipuji oleh orang lain, kita bisa mengatakan, bisa berzikir di dalam hati, mengingat Allah di dalam hati. Sehingga tidak ada satu waktu pun yang kita lewatkan tanpa ibadah kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang jika kita mendapatkannya malam Lailatul Qadar, ibadah seperti apapun kita, nilainya seperti ibadah 1000 bulan. Ketika kita mendapatkan bulan Ramadan pada saat kita membaca Al-Quran, maka kita seperti membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Jika kita mendapatkan Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar dengan solat, ibaratnya kita seperti solat 1000 bulan. Apapun amal kita, jika kita berbakti kepada orang tua di malam Lailatul Qadar itu, seperti kita berbakti kepada orang tua selama 1000 bulan. Jadi jangan persempit ibadah mencari malam Lailatul Qadar ini hanya dengan ibadah nahdah saja. Ibadah yang kita dilakukan di masjid saja. Bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Seperti saya katakan tadi, berbakti kepada orang tua juga sangat dianjurkan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Membahagiakan orang tua adalah hal yang sangat dianjurkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maaf pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita tentunya pastilah sangat berharap melihat anak-anaknya itu menunjukkan amal ibadahnya sebagai sebuah bentuk rasa syukur orang tua bahwa dia telah berhasil mendidik anaknya, bahwa dia telah berhasil mendoakan anaknya. Sebentar lagi juga kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri, di mana kita biasanya bersilaturahim. Maka yang paling utama untuk mendapatkan kehadiran kita adalah orang tua kita. Sebelum kita menghadiri yang lainnya, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, maka terlebih dahulu turun dari masjid, kita bersuan, bersalaman, meminta maaf kepada kedua orang tua kita jika beliau masih ada. Tapi jika mereka sudah wafat, sudah meninggal, kita datangi makamnya, kita datangi kuburnya, kita bersuan, berziarah ke kubur mereka, para orang tua kita, mendoakan mereka di hari Idul Fitri itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.